optimisme yang ada di tahun 2025. Lalu sejauh ini seperti apa rencana IPO di dalam negeri? Apakah Sukor juga sudah melihat perusahaan ini sudah mulai melakukan penggalangan dana yang lebih agresif? Oke, tentu saja kita melihat bahwa di tahun 2024 jika kita flashback ya, kaitan mengenai penggalangan dana baik itu bond issuance maupun equity issuance sangat minimal. Kita melihat sampai saat ini terjadi penurunan bond issuance di kisaran 10 atau belasan persen, tapi untuk equity issuance atau IPO saham itu mengalami penurunan cukup signifikan dari sisi penggalangan dana, bisa mencapai 30 atau 40% penurunan. Nah ini dikarenakan karena apa? Karena di tahun 2024 ini memang tahun politik plus di era suku bunga tinggi. Karena tidak ada stabilannya politik dan juga suku bunga tinggi, jadi masyarakat cenderung menunggu dulu, terutama emiten kaitannya mengenai penggalangan dana atau IPO. Tapi dengan adanya cut rate 2 kali tahun ini, 50 basis point dari The Fed, selanjutnya kita perkirakan 25, dan Indonesia tahun ini udah cut rate 50 basis point. Dan perkiraan tahun depan cut rate akan di angka 100 sampai 150 basis point. Terus ini akan mengundang emiten untuk melakukan penggalangan dana lebih banyak lagi, terutama di bond. Karena mengapa? Karena suku bunga turun sehingga cost yang harus mereka keluarkan untuk issue bond lebih rendah, terutama dari sisi kuponnya dan juga untuk IPO saham. Karena di tengah suku bunga yang turun, yield obligasi turun, equity market menjadi sangat menarik buat para investor, dan ini dilihat oleh para emiten. Nah dari Sukor Sekuritas sendiri tahun depan kita ada beberapa pipeline yang akan kita kerjakan dan di berbagai sektor, mulai dari teknologi sektor, kemudian kaitan mengenai sektor distribution, ada sektor di healthcare dan juga ada di sektor kaitannya mengenai oil and gas atau mining. Ini akan menjadi menarik sekali untuk kita perhatikan. Baik, sebelum kita membahas di tahun depan bagaimana di sisa akhir 2024 ini, apakah mungkin masih ada di pipeline Sukor yang masih kita tunggu-tunggu? Untuk pipeline tentu saja kita belum bisa discuss untuk kali ini ya, tapi tentu saja memang ada beberapa pipeline yang kita coba kejar untuk penghujung tahun ini dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Baik, tadi Anda sampaikan bond issuance ini mungkin akan menjadi primadona di penggalangan dana tahun depan begitu. Apakah Anda lihat nilainya mungkin akan 2 kali lebih besar daripada di 2024? Kalau 2 kali lebih besar mungkin kita belum bisa sejauh itu ya, tapi kita bisa perkirakan kenaikannya bisa double digit, bisa lebih dari 20-30% untuk di tahun 2025 nanti dibandingkan dengan tahun 2024. Kan tentu saja di era cut rate tahun depan kita prediksi mungkin BI bisa rate-nya di area 4,25 sampai 4,75, bond menjadi pilihan yang menarik untuk alternatif investment buat para investor. Terutama mereka bisa masuk ke kaitannya mengenai obligasi langsung atau masuk ke mutual fund yang isinya adalah corporate bond yang saat ini memang menjadi primadona di pasar reksadana. Baik, tapi kita tahu juga di mana kepemimpinan Donald Trump ini akan memicu adanya perang dagang baru begitu. Apakah ini juga nantinya akan menjadi pertimbangan emiten-emiten yang mungkin sudah berada di pipeline saat ini? Kalau menurut saya malah enggak. Karena mengapa? Karena efek dari kebijakan Donald Trump yang akan menjaga stabilitas harga minyak bumi dan harga pangan di Amerika Serikat sana itu akan lebih berdampak positif buat negara berkembang seperti Indonesia. Dampaknya tidak akan sebesar dampak ini. Kaitannya mengenai dampak tarif yang tadi disebutkan oleh Mbak Anagha. Mengapa demikian? Karena negara berkembang ini akan masih sangat bergantung dengan kestabilan harga pangan dan harga minyak bumi. Dengan stabilnya harga minyak bumi dan pangan, tentu saja inflasi di negara berkembang seperti Indonesia akan terkendali. Terutama kaitan mengenai industrinya, manufacturingnya akan lebih giat lagi karena cost-nya akan lebih rendah dengan adanya inflasi yang terkendali tersebut. Sehingga tentu saja dengan COGS atau biaya produksi akan lebih rendah dari sebelumnya dengan harga yang tertahan seperti ini, yang lebih stabil ini akan menguntungkan para emiten untuk melakukan ekspansi. Dan kaitannya mengenai perang antara China dan juga Amerika Serikat, terutama kaitannya mengenai perang dagang. Ini di sisi lain bisa juga menguntungkan Indonesia. Karena Indonesia ini merupakan negara non-blok, yang mana kita bisa masuk ke grupnya China maupun grupnya Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga tentu saja ini malah menjadi peluang, bukan menjadi bencana buat Indonesia. Baik, tadi kita sudah bahas terkait dengan peluang apa saja yang meningkatkan optimisme di 2025. Bagaimana dari segi tantangan? Apa yang menurut Anda akan menjadi tantangan terutama untuk pasar modal Indonesia? Yang menjadi tantangan di tahun 2025 nanti, tentu saja kita bisa melihat kaitannya mengenai program-program pemerintah ya, bagaimana eksekusinya di tahun yang akan datang. Tapi dengan solidnya
kabinet di Kimplas dan juga di parlemen itu sendiri ini seharusnya bisa dengan mudah tereksekusi. Tapi bagaimana kita harus bisa ada check and balance juga, karena ini koalisinya sangat kuat ya, kabinetnya juga sangat gemuk, bagaimana ini bisa diimplementasikan dengan check balance yang proper juga, sehingga kepercayaan dari investor juga tinggi terhadap negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah di Amerika Serikat sendiri kita melihat adanya transisi antara Joe Biden dan juga Donald Trump. Bagaimana Donald Trump ini bisa menangani proses pergantian kepemimpinan dari Demokrat ke Republik, yang mana di era Donald Trump kecenderungannya adalah dia akan memotong pajak buat masyarakat dan bagaimana dia menutup defisit anggaran tersebut. Dan bagaimana beliau bisa menjaga inflasi di Amerika Serikat bisa terkendali sehingga pasar Amerika bisa menjadi atraktif kembali.